kita berjumpa dalam ruang virtual di aplikasi Zoom dengan tema ngobrol bareng Om Jai dan Kak Kusumo. Jadi malam ini sahabat saya Kak Kusumo akan berbagi ilmunya pada kita semua dengan tajuk Icebreaker semangat belajar. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah udah 9 orang yang sekarang berada di kita. Mohon kiranya Bu Husnul dimatikan dulu mic-nya, Bu Dwi Rukmi itu dimatikan dulu ininya mic-nya sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan nanti oleh Kak Kusumo. Alhamdulillah udah ada 19. Saya mau itukan dulu, menyampaikan dulu sambil nunggu teman supaya agak banyak lagi, sekitar 20 orang. Masih nunggu, mungkin lagi pada sholat. Saya mau menyampaikan program kita, program belajar menulis dan program belajar bicara. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kawan-kawan nanti bisa bergabung di WA Group dan di Zoom. Ya, di WA Group dan di Zoom. Ya, kawan-kawan. Kita ada WA Group belajar menulis dari 1 sampai 17. Lalu ada program belajar bicara itu bicara 1, bicara 2 ya. Nanti kalau pesertanya nambah lagi kita akan masuk lagi ke bicara 3. Untuk belajar menulis itu kita laksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu untuk kegiatan hari Selasa, Kamis itu untuk kegiatan belajar bicara. Jadi kawan-kawan bisa bergabung, silakan. Buat mereka yang ingin mendapatkan sertifikat 40 jam dan 36 jam, maka wajib membuat resume. Tetapi buat mereka yang hanya mengikuti saja dan tidak membuat resume ya nggak apa-apa. Tapi nanti tidak dapat sertifikat. Jadi gitu ya, itu kami udah pilihkan kegiatan-kegiatannya, ada kegiatan Masuk tuh. Jadi kebetulan saya lagi menyusun buku baru malam ini. Kemarin karena Kak Kusumo minta saya untuk berbagi ilmu, ini saya lagi nyusun, mudah-mudahan cepat terbit di bulan ini, Berburu Ilmu di Negeri Panda yang Lucu. Ini buku baru saya, insya Allah akan diterbitkan di Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan. Ini bukunya diterbitkan gratis Bapak Ibu, kalau mau menerbitkan gratis di Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan. Syaratnya harus posting tulisan minimal 10 postingan di website terbitkan buku gratis. Terus ini buku saya yang ketiga akan diterbitkan oleh Yayasan Tamrin Dahlan. Yang pertama itu Agar PJJ Tak Lagi Membosankan, itu gratis dengan editor almarhum Dian Kelana. Lalu yang ketiga Kisah Seru di Balik Tirai Bambu, kisah perjalanan 50 orang guru.
yang terpilih untuk belajar ke negeri Cina. Dan terakhir, Berburu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu ini adalah buku solo saya yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan saya di blog wijayalet.com. Ini Berburu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu. Mohon doanya bisa selesai di bulan ini, sedang saya kerjakan dengan editor Bapak Ajinata dan covernya Pak Ajinata. Saya targetkan 218 halaman. Ya, itu Bapak Ibu program yang saya buat untuk membantu Bapak Ibu semua melihat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya STEM di negara Cina. Ya, alhamdulillah tahun kemarin sebelum ada corona ya, Om Jai kepilih untuk belajar ke negara Cina tahun 2019 bersama 1.000 orang guru lainnya. Nah, ini program kita, program belajar menulis dan program belajar bicara PGRI. Mohon mic-nya dimatikan dulu Bapak Ibu. Nah, itu masih bocor. Karena ini direkam ya. Saya nggak bikin siaran langsung karena seringkali bocor. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mudah-mudahan kebaca ya. Wah, nggak kebaca ya. Saya stop dulu. Jadi saya ulangi lagi, ini masih 19, kita tunggu satu orang lagi ya, mudah-mudahan ada 20 biar mudah-mudahan kebaca. Nah, ini program belajar menulis dan belajar bicara PGRI. Alhamdulillah kita udah mulai start tanggal 4 Januari. Buat kawan-kawan yang mau ikut belum terlambat, masih baru mulai. Silakan ya. Ini kita sekarang, ini pertemuan pertama saya 4, Pak Bambang, Bu Kanjeng, Bu Eva, Bu Rita, Ibu Tere sudah, Ibu Noralia, Cak Imin kemarin malam, terus Jumat Bu Dita dari Subang. Ini udah. Nah, besok Senin kita mulai lagi, ada Bu Am, Pak Brian, Pak Roma. Lalu dilanjutin Pak Dedi, Pak Agus, Pak Namin, Pak Agus Subandana dari Penerbit Andi, Pak Edi, S. Mulyanta, Pak Joko, lalu ada Pak Prof. Eko, Indrajit, tanggal 15 Februari. Nah, pertemuan ke-20 nanti ada Bu Jamila, 21 Bu Musiin, terus sesi motivasi Pak Dede Suryana, juara guru inovatif, Pak Handan juara guru inspiratif, Ibu Umi juara guru inspiratif, Bu Emi juara Inobel, Pak Sikit juara guru berprestasi dan guru inspiratif dan inovatif. Lalu ada Ibu Mayor Nani Kusmiati akan berbagi pengalaman juga. Ibu Tini alumni kegiatan belajar yang gelombang 16, Ibu Iis Safarullah juga, Ibu Betty akan berbicara tentang teknopreneur. Lalu Cang Anto, bagaimana seorang guru yang sakit GPS selama tahunan bisa menulis buku dan menerbitkan buku. Lalu ada Ibu Salamah, Pak Encon, guru prestasi, Pak Pano, kepala sekolah berprestasi, Pak Tamrin, ini yang mengelola terbitkan buku gratis. Nah, untuk cara gabungnya nanti cukup Bapak Ibu menghubungi saya di WA 0815 915 5515. Cukup gabung lewat PA, nanti saya masukin ke grup-grup yang ada. Ya, 0815 915 5515. Nah, ini sampai kita rancang sampai 38 bulan akhir Maret. Jadi program berakhir Maret, nanti kita buka lagi. Nah, untuk program baru kita yaitu kegiatan belajar bicara itu Senin kegiatan menulis Senin, Rabu, Jumat. Itu kita mulai malam ya, jam 19 sampai jam 21, tapi lewat WA group. Jadi Bapak Ibu bisa sambil lehe-lehe gitu ya. Sambil santai atau buka apa besok pagi masih bisa. Nah, ini kawan-kawan kami dari tim OBJ yang akan share
kegiatannya ya ke semua WA group yang kita kelola. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan kita yang sekarang belajar bicara ini menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Kenapa pakai aplikasi Zoom? Karena kita latihan berbicara. Pertama itu sudah Pak Namin tanggal 5, Pak Munif barusan tadi siaran ulangnya kita tayangkan. Jadi Bapak Ibu yang terlambat bisa melihat siaran ulangnya di YouTube ya. Belajar bicara kita. Ya, Pak Namin, Pak Munif, terus Kak Kusumo ya, yang malam ini juga akan share. Kemarin sudah berbagi tanggal 12 Januari, malam ini beliau juga akan berkenan membagi ilmunya kembali kepada kita semua. Lalu Kang Asep Herna hari Kamis ini juga sudah dilaksanakan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang tertinggal, bisa nonton YouTube-nya ya. Dan nanti bisa membuat resumenya. Lalu Ibu Salama kemarin sudah melaksanakan, Paman Apik juga hari Kamis bagaimana menjadi seorang guru YouTuber. Nah, nanti minggu depan Selasa dan Kamis ada Pak Didi Gama dan Pak Agus Sampurno, ini dua kakak beradik yang sukses menjadi public speaking. Ya. Lalu terakhir di bulan Januari Pak Agus, awal Februari itu Bu Amiro, guru berprestasi di tingkat SMK, Pak Mufid, YouTuber pendidikan, Bu Kanjeng ini juga kepala sekolah prestasi, Bu Betty juga kepala sekolah prestasi. Nanti ada dari Wakil Sekjen PGRI Bapak Dudung Abdul Qadir, Ketua SLTT PGRI Prof. Eko Indrajit, lalu ada Bu Emi, pengelola Taman Bacaan Kinanti dan guru Inobel, lalu ada Pak Afif motivator, Pak Arif Amajaya motivator, Pak Sigit Suryono juara berprestasi, Bapak Sakti juara berprestasi dan Master of Ceremony, pakar MC. Lalu ada Ibu Suhardini ya yang akan berbagi ilmunya, dan terakhir nanti akan ditutup oleh Prof. Unifah. Jadi begitu teman-teman, Selasa Kamis. Jangan lupa ini kalendernya. Nah, ini poster pertamanya Public Speaking for Teacher. Nah, nanti minggu depan akan ada Pak Dedi dan Pak Agus Sampurno. Ya, demikian sedikit informasi yang ingin kami sampaikan. Buat kawan-kawan yang mau gabung, silakan menghubungi nomor saya 0815 915 5515. Alhamdulillah sekarang sudah ada 20 orang bergabung bersama kita. Di sini juga ada Pak Brian, tim saya. Halo Pak Brian, apa kabar? Ada Pak Brian, terus ada, saya lihat ini ada Pak Nurwendo. Selamat malam Pak Nurwendo. Pak Nurwendo, terus malam Om Jai. Saya lihat ini juga ada Ibu Cucu, Pak Rahmat, ada Wijaya Kusuma, Jana Priyani, Bu Isminatun. Pak Rahmat, apa kabar Pak Rahmat? Ya, alhamdulillah. Terus alhamdulillah, selamat malam Pak. Sehat. Terus ada Ibu Adriana Malua. Dan alhamdulillah Kak Kusumo. Kak Kusumo udah siap ya? Ada Kak Kusumo bergabung sama kita. Ya Om Jai. Alhamdulillah. Terus ada Pak Holip apa Sampo ya? Pak Holip Sampo. Apa kabar Pak Holip? Pak Holip Sampurno, Pak. Oh, Pak Holip Sampurno. Ya, apa kabar? Baik. Makasih Pak Holip. Lalu ada Bu Anissa Nurul Jannah. Mudah-mudahan apa kabar baik Bu Anissa. Lalu ada Teacher Nita, Ibu Guru Nita. Lalu ada Ibu Anissa Helwa, Bu Anissa, lalu ada Pak Markus Sumidi, ada Pak Brian Prasetyawan. Ya, alhamdulillah ketemu lagi Pak Markus. Kameranya gimana Pak Markus? Masih belum aktif? Ya, mungkin jaringan ya. Pak Markus, lalu SRD siapa nih SRD nih? Sri Rejeki ya. SRD singkatan dari apa nih? Belum tahu apa, Sri Rejeki kali ya. Lalu Ibu Husnul Khotimah, Ibu Dwi Rukmi, dan Bapak Abraham Rambun. Ya,
Alhamdulillah sudah banyak ya yang bersama kita. Silakan Kak Kusumo, saya persilakan panggung untuk Anda malam ini. Assalamualaikum. Ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Munif tayangan ulang ya Om. Ya, Om Jai. Cek sound. Ya betul, kemarin Pak Munif siaran ulang. Oh, saya kira tadi live mau saya sapa, kalau live lama nggak nyapa beliau. Itu siaran ulangnya kemarin pertemuan kedua. Baru alhamdulillah Zoom-nya baru ketemu di cloud ya kan, kemarin disimpannya di cloud nggak siaran langsung. Iya. Begitu dicek alhamdulillah masih bisa diupload. Baru diupload, jadi penontonnya masih sedikit. Oh, iya. Oh, Pak Munif sudah pertemuan kedua, berarti sudah 2 kali ngisi. Enggak, semua baru satu. Kan pertemuan pertama Pak Namin, Iya. kedua Pak Munif, ketiga Kak Kusumo kan, kemarin Kak Kusumo. Iya. Tadi yang kedua itu yang mana tadi Om? Ada yang kedua tadi Pak Munif. Kebetulan ngisinya yang kedua, urutan kedua. Urutan kedua. Pertama kan Pak Namin, kedua iya Pak Namin. Pak Munif, ketiga Kak Kusumo. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kabarnya malam hari ini bagaimana? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Coba yang sudah kenal boleh kasih komen, kasih respon, yang sudah pernah mengenal di tempat-tempat sebelumnya. Ada Bapak Ibu? Ya. Boleh kasih tanggapannya yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Assalamualaikum Pak Kusumo. Ya, waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Nita dari Pekanbaru, Riau. Oh, Pekanbaru. Ya. Ya. Saya udah yang kedua kalinya ini ketemu Pak. Oh, kemarin ya. Pertemuan ke berapa itu ya? Ketiga ya? Oh, ketiga sudah, ya. Ya. Oh, ya, waktu public speaking ya, yang hari Selasa ya? Public speaking, iya. Alhamdulillah Bapak. Sudah mulai saya terapkan Bapak icebreaker-nya sebelum saya memulai materi. Terima kasih Bapak sudah ini memberikan referensi mengenai icebreaker-nya. Iya, ya bisa memberikan apa yang saya bisa. Iya. Bukunya Simpel, sudah punya, Bu? Belum Bapak, nanti boleh saya ini order bukunya. Iya, sudah punya nomor saya kemarin, Bu. Sudah saya infokan ya kemarin nomor saya. Oh, iya, udah Bapak. Masih Ibu simpan nomornya, ada? Nanti saya lihat lagi Bapak. Oh iya, ya nanti di akhir saya sampaikan lagi, nggak apa-apa. Sudah banyak yang pesan, Bu, alhamdulillah. Ya, sepertinya Ibu belum, memang kemarin saya cek kok belum ada list pesanannya. Iya, saya belum pesan Bapak. Kemarin masih sibuk aja Bapak, nanti pesan. Ya, ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di SMP Bapak, SMP 40 Pekanbaru, Riau. SMP 40? Saya guru bidang studi bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris itu tahu sendiri Bapak, sebelum belajar aja udah menjadi momok bagi siswa itu pelajarannya. Jadi kalau tidak dibawa happy, mereka itu belajar ya pelajarannya itu ya jadi ini enggak menyenangkan bagi mereka. Gitu kan. Makanya memang icebreaker itu perlu di pembelajaran bahasa Inggris gitu kan. Iya. Tapi kadang icebreaker-nya itu ya ini Pak diganti menjadi bahasa-bahasa Inggris gitu kan. Iya. Ibu juga bisa menerapkan ke pembelajaran Bu dengan pola 5W1H itu. Oh iya. Jadi buat semacam permainan game Bu. Iya. Jadi anak belajar public speaking dengan benda, kemudian bendanya supaya ada komunikasi kita buat dengan 5W1H. Mulai dari what, when, itu who, where, kemudian how. Itu.
hanya dari satu benda, anak sudah diajak untuk dipaksa belajar bicara dengan bahasa Inggris itu. Iya, Bapak. Itu Nanti dicoba. juga bisa dengan crossword puzzle atau teka-teki silang, Bu. Iya, Itu iya, juga iya. bisa dipraktekkan. Jadi anak-anak diberi kuis, tapi bentuknya teka-teki silang. Oh, iya, iya. Crossword puzzle ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya crossword puzzle. Buat game permainan Iya. TTS, tapi mereka dibentuk kelompok. Jadi setiap kelompok nanti punya kesempatan untuk memilih mendatar atau menurun dari tiap giliran yang diberikan ke masing-masing kelompok. Itu juga pernah saya terapkan di kelas. Itu banyak permainan untuk bahasa Inggris, sebetulnya banyak variasinya. Iya, benar, Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bu sudah bisa sharing dengan kita malam hari ini. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga yang sudah lainnya, memberikan Mbak. referensi. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut ice breaking bersama saya ada? Selain dari Ibu Pekanbaru tadi. Baru satu ya. Berarti yang lainnya belum pernah ikut ini. Mana komennya, tanggapannya? Belum? Ibu, supaya suaranya terdengar, kalau mungkin soundnya masih dimatikan, bisa dinyalakan aja. Jadi saya bisa mendengar suaranya. Mungkin ini nggak ada tanggapan karena soundnya mungkin ada yang di off ya. Ya kalau bisa di on kan aja. Oh ya, banyak yang soundnya di off ini ya. Ya, silakan Ibu Bapak bisa di on kan ya. Oh, banyak yang belum ya. Oh, lewat chat ini. Ya, baik. Saya belum pernah, saya juga belum. Oh, banyak yang belum ya ternyata. Ya, karena lebih banyak yang belum pernah ikut daripada yang sudah pernah ikut, kita kenalan dulu saja Bapak Ibu. Ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka... Kemarin Pak Taman Afik. Ya. Apa pepatahnya Bapak Ibu? Ini kan pepatah lama. Tak kenal maka... Nggak kenal maka kenalan, Bapak. Ya, tak kenal Pepatahnya. maka ta'aruf, betul. Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Dengan Ibu siapa ini tadi ya? Ya, Pekanbaru. saya Bunita tadi, Pak. Iya, dari Bunita. Pekanbaru. Oh ya. Iya, panggil saya Bunita, Pak. Oh, Ibu Nita, Ibu ya, ya. Ya, Terima kasih. ya jadi tak kenal maka ta'aruf, artinya ta'aruf itu kenalan. Karena banyak yang belum pernah ikut, baru banyak yang pertama kali bertemu dengan saya, ya materinya kita akan flashback kembali dari yang sudah kita dapat di public speaking hari Selasa kemarin. Buat yang sudah dapat, Ibu Nita nggak apa-apa ya Bu, kita flashback lagi materinya, karena banyak yang belum pernah ikut ternyata hari ini, malam hari ini. Ya, nggak apa-apa Bapak, karena Ya. kaji kalau selalu diulang akan lancar. Iya. Ada yang tanya lewat chat ini, apa saya pernah datang ke mana ini tadi? Sukabumi, DTK Darut Taqwa. Kalau TK-nya saya belum pernah Bu, tapi kalau ke Sukabuminya sering, cuma lewat organisasi IGTKI kalau TK. Jadi Bu Cucu ya, Bu Cucu Susilawati. IGTKI Kota Sukabumi Bu pernah mengundang saya, mungkin perwakilan dari guru Ibu ada yang pernah ikut waktu itu. Saya acaranya di GOR itu, di GOR Kota Sukabumi. Sudah lama Bu, sudah periodenya Ibu siapa ketuanya sudah lupa saya. Kota sudah pernah, kemudian kabupaten juga sudah pernah mengundang. Jadi 2 wilayah di Sukabumi, kota dan kabupaten, IGTKI-nya sudah, Himpaudinya juga sudah pernah. Igra juga sudah. Ya. Kalau ke TK-nya secara khusus belum pernah. Mungkin Ibu mau mengundang juga boleh. Gitu. Kalau TK secara khusus, saya dari Surabaya. Jadi dulu sering keliling Pulau Jawa ya, sebelum pandemi juga luar Jawa. Tapi sekarang karena pandemi jadi agak berkurang saya untuk jalan-jalannya keluar. Ya. Lebih banyak lewat daring. Baik itu pembelajaran lewat Zoom saat ini ataupun lewat grup-grup WA itu. Ya. Berarti Bu Cucu belum pernah bertemu saya ya Bu? Belum. Oh. Selama ini kemana aja Bu? Ya. Ya. Sudah berapa tahun Ibu di TK Darut Taqwa?
Ibu suaranya kurang terdengar ya. Kebetulan waktu TK-nya anak saya di situ selama 3 tahun. Terus 3 tahun. Iya pernah kalau nggak salah pernah memberikan apa ya materi di situ Kak Kusumo kalau nggak salah di acara perpisahan TK Darut Takwa. Belum pernah, Bu. Saya belum. Kalau ke TK-nya secara khusus belum pernah. Perpisahan belum. Kalau lewat IGTKI kota, ya pernah. Kalau Ibu TK kan berarti IGTKI ya, Bu? Kota ya, IGTKI kota, ya. Saya lewatnya IGTKI, jadi seluruh TK sekota Sukabumi, tidak hanya satu sekolah saja. Ya. Mungkin Kak semua yang lain itu, yang ke Darut Takwa. Saya belum pernah datang secara... Kali Kak Kusumo yang lain semua dari Jawa juga sih, Pak. Oh iya, ya Sukabumi kan juga Jawa, Bu, Jawa Barat ya. Betul. Jawa Barat cuma Sunda. Tapi orang bilangnya Jawa Barat itu bukan Jawa ya, Bu. Padahal di Pulau Jawa. Jawa Barat itu Sunda, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur dibilangnya Jawa. Jawa iya, ya. Berarti Jawa Barat nggak pernah mengakui ada di Pulau Jawa itu. Karena pengennya diakuinya Sunda begitu, bukan di Pulau Jawa. Ya. Ya sudah, kita langsung praktek Bapak Ibu. Silakan di on-kan videonya karena kita langsung praktek, jadi harus ada visualisasi, harus ada tayangan gambar. Bapak Ibu, jari-jarinya dipertemukan seperti ini. Yuk kita mulai praktek. Ya. Om Jai, ini ternyata malam hari ini banyak yang belum pernah ikut Om Jai. Bagus berarti kalau belum. Iya, berarti materinya kita flashback lagi ya, karena ternyata hampir semuanya belum pernah ikut. Yang sudah pernah baru satu tadi, Ibu Nita dari Pekanbaru Om Jai, baru satu. Dan tadi diminta diulang nggak apa-apa supaya semakin menguatkan, karena memang pengulangan itu adalah induknya ilmu pengetahuan ya, kira-kira begitu ya. Jadi semakin diulang-ulang akan semakin menancap, semakin kuat. Jadi repetition is the mother of science katanya begitu ya. Repetition is the mother of science. Pengulangan adalah induknya ilmu pengetahuan. Nah ini kucingnya juga ikut belajar ya Bu Cucu. Kucingnya juga ikut belajar ya. Kucingnya lucu itu. Ya kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu silakan ibu jarinya digerakkan, dibuka dan ditutup seperti ini. Ibu jari buka tutup. Dan yang kedua kelingkingnya. Buka tutup. Yang ketiga telunjuk. Yang keempat jari manis. Dan yang kelima yang belum digerakkan jari apa Bapak Ibu? Jari tengah. Ya, jadi urutannya seperti tadi. Coba kita ulang sama-sama. Yang pertama tadi, jari apa dulu yang digerakkan? Jari jempol. Ya, kalau jempolnya boleh diubah Bu supaya ada senyumnya. Ibu jari begitu Bu. Ya. Pakai senyum ya. Kalau jempol kan nggak ada senyumnya. Jempol. Pakai senyum ibu jari. Ya. Coba diulang sama-sama. Yang pertama jari apa tadi? Ibu jari. Ibu jari ya. Yang kedua kelingking. Yang ketiga telunjuk ya. Yang keempat jari manis. Yang terakhir jari tengah. Ya, coba sekarang Bapak Ibu sambil gerakkan jarinya sambil berkata-kata. Jadi kita mulai kata-katanya seputar ta'aruf tadi. Kan pepatahnya tadi mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya. Contoh, silakan Ibu jari sambil ucapkan tok tok begitu. Ucapkan apa Bapak Ibu? Tok tok ya. Ya. Kenapa kok bilang tok tok? Ya simpelnya ada yang mau bertamu sambil ketuk pintu. Ya begitu aja. Yang bertamu sambil ketuk pintu. Pindah ke jari kelingking. Gerakkan kelingking sambil bertanya, ada siapa? Ya, jadi kita bertanya ada siapa. Jadi siapa yang bertamu, siapa yang tadi ketuk pintu. Ya. Pindah ke jari telunjuk. Saya mau masuk. Dan Kak Kusumo. Ya, itu nama saya Bapak Ibu, biasa disapa Kak Kusumo. Ya. Tapi tolong jangan disingkat Kak Kus. Ya, kadang-kadang ada yang menyingkat Kak Kus, nanti saya jadi bau. Ya, itu kan WC ya. Nah, lanjut. Sekarang gerakkan jari manisnya sambil tanya lagi, di mana? Tanya apa Bapak Ibu? Di mana? Ya, kemudian gerakkan jari tengahnya sambil katakan, itu dia. Saya kakus. Di bau saya. Ya, kita ulang sama-sama ya. Saya berikan contoh dulu. Nanti setelah contoh kita ikuti bersama-sama. Kakus ya. Ya, kakus bau, Bu. Oh iya.
Saya Sebentar, Pak. lambat nggak nyambungnya. Ya. Oh, Ibu baru nyambung tadi ternyata. Oh iya, Udah nggak dibilang apa-apa. bau baru nyambung. Ya udah dibilang bahwa baru nyambung. Ya. Sekarang contoh prakteknya, misalnya seperti ini, contoh. Tok, 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 ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, Kak Kusumo, di mana, itu dia, itu dia. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, kita mulai, jadi harus pakai ekspresi. Bapak Ibu masih menyimak ya? Oke, kita mulai sama-sama. Ini kok ada Pak Nurwendo Hari Cahyadi. Pak Nurwendo. Saya kok lupa-lupa ingat ya Pak, apa kita pernah bertemu ya? Sebenarnya sudah lama sekali. Pak Nurwendo. Halo Pak Nurwendo. Bisa mendengar suara saya? Pak Nurwendo Hari Cahyadi. Kok sepertinya wajahnya nggak asing di saya. Entah pernah ketemu di mana, sudah lama sekali katanya. Yuk, kita ulang sama-sama Bapak Ibu ya. Kita praktek lagi. Oke, dari awal, yuk kita mulai kembali. Silakan jadi dirapatkan sama-sama, kita praktek sama-sama. Sudah siap semuanya? Ya, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Yuk. Tok, 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 ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, Kak Kusumo, di mana, ekspresinya itu dia, nah, begitu. Itu prakteknya. Coba sekarang yang mau mencoba, kalau saya sudah mempraktekkan, biasanya saya beri kesempatan juga Bapak Ibu untuk mencoba. Ya, satu orang yang mau mencoba, silakan siapa? Boleh Bapak, boleh Ibu, boleh Bunda, boleh Panda. Oh, Yanda ya, bukan Panda, Yanda. Ya, silakan yang mau mencoba siapa? Silakan. Nanti kalau lupa-lupa saya pandu. Kalau ada yang lupa di tengah-tengah praktek saya pandu. Yang penting berani mencoba dulu. Silakan. Dan oh, Ibu Cucu, Resen ya, silakan. Oke, ya Bu Cucu dari Sukabumi, TK Darut Taqwa. Silakan Bu Cucu. 1, 2, action. Keluar dari dompet Anda, keluar dari deposito Anda, keluar dari tabungan Anda, keluar dari gaji Anda. List daftar semuanya. Secara harian, secara bulanan, secara tahunan. Perhatikan kemana saja uang Anda keluarkan. Fokus dalam pengeluaran ini akan membuat Anda sadar. Apakah Anda tipe ada suara lain ini? Apakah Anda tipe masuk Mesias, orang yang suka menolong orang? Tipe selalu kurang, tipe boros nggak jelas, tipe bocor nih, penyakitan. ikut webinar lain nih, double. Iya, sepertinya ikut webinar lain ya. Anda selama ini mengenal uang keluar, apalagi yang telah menjadi pola Anda, bisa terkaget-kaget karena bisa menakutkan. Tolong Bapak Ibu yang ada suara selain materi hari ini bisa dikondisikan off dulu. Semudah membalik telapak tangan. Semua ini science kok. Semua ini ada dalam behavioral psikologi. Bisa di mute dulu Ibu, Bapak siapa ya? Udah Pak, udah saya mute. Ya, ya Om. Terima kasih Om ya. Tadi bahas masalah keuangan finansial. Ya. Ya, silakan Bu Cucu. Kita ulang lagi ya. Sudah Bu Cucu silakan ya. 1, 2, action. Mic-nya nyalain, mic-nya sekarang lupa kan. Mic-nya Bu ya. 1, 2, 3. Ya. Tok, 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 tok. Ada siapa? Ada siapa? Kak Kusumo. Kak Kusumo. Ya. Di mana? Di mana? Itu dia. Itu dia. Ya, terima kasih Bu Cucu luar biasa. Tapi saya mau tanya dulu, Ibu namanya Ibu Cucu atau Ibu Kusumo? Nah, iya, ya sudah benar, sudah berani mempraktekkan. Cuma kalau Ibu yang menyampaikan saat menggerakkan jari telunjuk diganti dengan yang menyampaikan namanya siapa ya Bu? Nah,
Jadi rumusnya ATM ya, ATM ya, amati, tiru, tapi jangan tiru 100%, modifikasi ya. Kalau yang menyampaikan ibu cucu ya berarti bilangnya ibu cucu, ibu cucu. Tadi jadinya ibu Kusumo begitu. Ya. Nanti anak-anak malah jadi curiga nanti, ibu kok ganti ibu Kusumo jadinya. Ya boleh, nggak apa-apa. Coba kita ulang lagi Bu supaya prakteknya maksimal ya. Jadi harus beradaptasi dengan materi supaya bisa divariasikan. Jadi SPK ini perlu adaptasi di tempat masing-masing supaya bisa divariasikan. Jangan meniru plot 100%, harus dimodifikasi ya. ATM tadi rumusnya. Jadi bisa kita kembangkan, bisa kita imajinasikan, bisa kita kreasikan lagi ya. Coba kita dengarkan lagi sekali lagi praktek public speaking dari Bu Cucu untuk praktek perkenalan dengan jari-jari ya. Icebreaker ta'aruf ya. 1 2 action. Tok, tok, tok. Ada Ya. siapa? Ada siapa? Bu Cucu, Iya. Bu Cucu, di mana? Di mana? Di Sukabumi, di Sukabumi. Iya, luar biasa. Buat variasi di tempat Ibu berada di Sukabumi, boleh. Jadi pakai nama kota, ya luar biasa. Ya sudah bagus Ibu. Ya, itu nanti juga bisa dikembangkan dengan model perkenalan yang lainnya. Jadi menyampaikan hobi, kemudian makanan kesukaan, itu juga bisa lewat perkenalan dengan jari-jari. Jadi buat variasinya nanti bisa semakin banyak. Kalau dengan guru-guru, saya biasanya menyampaikan nama, hobi, kemudian bisa kesukaan makanannya apa ya, hobi saya apa, kemudian asal saya dari mana, itu biasa kalau dalam pelatihan saya sampaikan seperti itu. Jadi bisa lebih banyak variasinya selain nama, hobi, dan asal daerah masing-masing. Kalau seperti itu sudah buatnya formasi kelompok melingkar, jadi saling perkenalan dengan tepuk. Itu nanti semakin bertambah referensi SPK-nya pada saat perkenalan dengan berbagai macam variasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu dari perkenalan tadi kita cermati, kira-kira anak belajar karakter apa saja hanya dengan perkenalan. Sebetulnya anak sudah bisa belajar beberapa karakter yang biasanya dikenal dengan istilah 6 aspek perkembangan. Ya, kan ada 6 aspek perkembangan itu ya. Coba yang pertama kira-kira anak belajar apa dari perkenalan tadi? Coba sekarang kita boleh saling sharing ya, saling berpendapat, saling memberikan komen tanggapan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Ya, berdasarkan yang Bapak Ibu ketahui selama ini dari pengalaman masing-masing saat mengajar. Anak-anak kira-kira belajar apa saja dari perkenalan dengan jari-jari tadi? Aspek apa yang bisa ditanamkan ke anak-anak dari 6 aspek yang ada? Yang pertama motorik kayaknya. Motorik, benar ya, fisik motorik ya, kan ada geraknya, aspek fisik motorik, betul. Yang kedua, baru 1, masih ada 5 aspek lagi berarti. Bapak Ibu yang lainnya boleh menyampaikan, silakan. Dari tadi saya hanya mendengar suara Ibu Cucu saja, ini yang lainnya silakan boleh ikut bersuara ya. Saya boleh coba, Kak. Boleh silakan. Tapi maaf ini saya lagi di luar jadi nggak bisa hidupin ini. Oh, lagi di perjalanan, Bu? Iya. Ya. Silakan, Ibu. Knock 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 knock. Saya ceng ini ya jadi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan ya. Okay. Knock knock knock. Who are you? Who are you? I'm Nita. I'm Nita. Where are you? Where are you? This is me. This is me. Oh, luar biasa. Pakai versi bahasa Inggris ya. Ini semakin berkembang ya referensi icebreaker-nya. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Versi bahasa asing, luar biasa. Kalau ada yang guru bahasa Arab juga bisa pakai bahasa Arab itu nanti. Ya, silakan. Ya. Ibu malam-malam belum pulang, ini masih di perjalanan. Iya Bapak, macet. Oh, macetnya. Pekanbaru yang luar biasa macetnya. Pekanbaru kalau malam minggu ya biasa Bapak. Iya. Saya ke Pekanbaru itu, seingat saya 3 kali saya ke sana, Bu. 3 kali. Pernah ya Bapak? Tahun berapa itu Bapak? 2013, 2014 gitu. Oh, Masya Allah, udah lama sekali. Ya, saya isi di beberapa sekolah swasta, Bu. Oh iya,
biasa memang sekolah swasta yang ini Pak yang bisa mengundang icebreaker dari ini pusat dari kota. Nanti boleh lain kali ini ya Bapak kami undang gitu, tapi mungkin dalam bentuk BIMTEK virtual atau bagaimana gitu. Bisa virtual, ya, bisa Bu. Ya, seperti ini juga bisa. Ya. Iya. Karena Nanti insya Allah bulan Februari kita bakal ada ini Pak kegiatan BIMTEK online gitu ya Bapak. ya, Jadi salah satunya itu temanya itu icebreaker. Jadi mungkin nggak jauh-jauh lagi saya ini nanti undang Bapak sebagai narasumber. Semoga bersedia. Insya Allah bersedia Bu. Ya. Ibu kondisikan saja tanggalnya ya Bu, sama harinya ya, supaya saya bisa mengatur jadwalnya ya. Iya, nanti saya minta ininya nomor WA-nya ya Bapak. Ya, nanti di akhir sesi saya sampaikan nomor WA saya. Ya. Oke, terima Dulu kasih waktu Bapak. saya nyampaikan pas pelatihan tanggal berapa itu 12 Januari, Ibu belum sempat mencatat ya waktu hari Selasa. Belum Bapak, itu lagi nggak konsen banget kemarin itu. Konsen, ya. Sekarang bisa konsen ya Bu. Insya Allah sambil jalan juga Bapak. Jalan ya. Ya, kita lanjut ya. Iya, terima kasih Om Jai. Ya, tadi sudah praktek dengan bahasa Inggris ya dari Ibu Nita di Pekanbaru. Coba kita kembalikan ke aspeknya tadi Bu. Bapak tadi sudah ada satu aspek yang disampaikan. Yang pertama fisik motorik sudah, yang kedua apa kira-kira yang belum? Aspek seni, betul Bu Anissa Helwa ya. Aspek seninya di mana? Ada nada ya, ada irama ketika perkenalan dengan menggunakan gerakan dan suara tadi. Jadi suaranya aspek seni, betul. Ya. Fisik motorik sudah, seni sudah. Yang ketiga, aspek apa lagi? Semua aspek bisa masuk. Saya pandu ya, misalkan aspek ketiga, bisa nggak kita masukkan aspek kognitifnya? Bisa. Ya, kalau bisa di mana aspek kognitifnya? Aspek kognitifnya di mana? Misalnya tadi anak-anak diperlihatkan kepada kita semuanya, aspek kognitifnya ada pada jari-jari yang sama dipertemukan. Misalnya ibu jari dengan ibu jari, kelingking dengan Ibu Bapak yang ada suara-suara lain bisa di-mute dulu ya mikrofonnya. Ya. Ada suara-suara lain. Dari sentral bisa nggak Om Jai di-mute dulu? Ada suara-suara masuk Om Jai supaya bisa fokus ini. Bisa ya? Oke, siap. Ya. Tapi saya nggak ikut commute ya Om, nggak. Mbak, kalau komuter Ya. aku semua nggak ngomong. Iya, jadinya pantomim nanti Om. Ya, kita kembali lagi tadi Ibu Bapak. Yang pertama tadi ada aspek fisik motorik sudah disampaikan. Yang kedua aspek seni, betul. Yang ketiga tadi saya lihat di chat ada yang bilang aspek budaya. Kalau aspek budaya itu berarti masuknya ke apa ya Bapak Ibu? Lebih spesifiknya ke sosem ya. Sosem ya, sosial emosional. Jadi kita kan budaya orang timur ya, ada sopan santun, ada adab ketika anak mau bertamu ke rumah seseorang. Misalnya tadi ketuk pintu dulu, kemudian juga cara menyampaikan perkenalannya dengan bahasa yang santun. Nah, itu bisa masuk ke aspek sosem untuk budaya tadi ada yang mengatakan seperti itu ya. Sosial emosional itu salah satunya budaya. Jadi budaya orang timur kan ada adab sopan santun ketika bertamu, ketuk pintu, atau cara menyampaikan perkenalan dengan bahasa yang santun. Ya, sudah 3 aspek. Aspek yang keempat tadi kognitif. Nah, kognitifnya di mana tadi? Kognitifnya. Tadi sudah saya sampaikan di sesi yang sebelumnya. Misalkan ibu jari dipertemukan dengan ibu jari, kelingking dengan kelingking, telunjuk dengan telunjuk, dan seterusnya. Itu bagian dari aspek kognitif. Mengenalkan nama-nama jari, juga yang sejenis dipertemukan. Ya, yang sama ditempel bersamaan, ya, sejajar. Nah, seperti ini. Jadi ibu jari menempel dengan ibu jari. Jadi ada aspek persamaan yang sama sejenis ditempelkan, diperkenalkan. Sekaligus juga mengenalkan nama-nama jari. Aspek kognitif sudah 4, berarti kurang 2 lagi nih. Yang kelima aspek apa kira-kira? Sama yang keenam. Ada yang namanya emosional sudah tadi Bu Anissa, sosem tadi. Ya, sosem itu sosial emosional Bu Anissa. Ya. Yang kelima
aspek agama, ya. Agama, ya, agama. Aspek agama di mana? Ya, akhlak atau adab sopan santun tadi juga itu bagian masuk ke aspek agama, ya. Tata cara ketika bertamu, kan pendidikan agama salah satunya akhlak atau adab, ya. Yang keenam apa nih yang belum, yang terakhir? Sudah ada 5 aspek tadi. Masih kurang 1. Aspek apa? Bahasa, ya, bahasa, ya. Bahasanya kan tadi ada beberapa kata yang disampaikan, itu anak dikenalkan dengan beberapa kosakata, ya. Jadi sudah lengkap ya 6 aspek tadi. Coba sekarang saya ingin ada yang bisa mengulang kembali 6 aspek yang sudah kita sama-sama dapat tadi, kira-kira apa saja 6 aspek itu? Ada yang bisa bantu mengulangi? Silakan. Speakernya bisa di-on-kan. Bisa di-unmute, silakan Ibu Bapak untuk menyampaikan 6 aspek yang sudah kita bahas tadi. Yuk sama-sama. Siapa yang mau mengulang ya? Siapa yang mau mengulang kembali 6 aspek tadi? Saya coba ya. 1, Ya. kognitif, 1. Betul, kognitif. ya. Betul, budaya, Bu. 2. Budaya itu seni. sosem, Bu. Budaya masuknya ke sosem, sosial emosional gitu aja ya. Oh, Sosial emosional. seni. Nah, 3, seni, betul. Agama. Agama itu yang keberapa? 4 tadi ya. Agama. 4 ya. Ya. Yang kelima? Bahasa. Ya. Yang keenam? Motor. Motor. Fisik motorik ya, Bu. Ya. Fisik motorik. Motorik. Ya. Fisik motorik. Fisik motorik itu sama dengan apa sih istilah lainnya, kinestetik ya, atau gerak ya. Sama, jadi anak-anak juga perlu digerakkan anggota tubuhnya supaya tidak kaku. Itu bagian dari kinestetik atau gerak. Ya, kita sudah belajar 6 aspek itu ya. Jadi luar biasa, hanya dengan satu teknik icebreaker sudah bisa memasukkan beberapa aspek untuk perkembangan karakter anak di sekolah kita masing-masing ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya tadi biasa disapa dengan sapaan siapa? Nama saya tadi Bapak Ibu sudah kenal sekarang? Kak Siapa? Kusumo. Ya, Kak Kusumo. Tapi tolong jangan disingkat Kak Kus tadi Bapak Ibu, jangan ya. Nanti jadi toilet nanti ya itu. Ya, Kak Sumo kita ya. lanjut. Bukan Kak Sumo, Bu. Itu gulat, Bu. Kak Kusumo. Gulat. Ya, Kak Sumo itu gulat. Ini Ibu kok malam-malam ngajak gulat ini bagaimana? Jangan biar ya, Bu. enggak ini Pak, biar enggak terlalu serius. Enggak terlalu serius. Iya, tapi kan saya jadi bingung, Bu, kalau diajak gulat begitu. Om Jaya senyum-senyum. Ya, soalnya Om Jaya baru seminggu ditinggal sama istrinya itu katanya tadi curhat. Tadi saya sempat baca curhatannya di WA. Baru ditinggal seminggu sama istrinya, makanya sekarang senyum-senyum. Wah. Ya, baik, tahan dulu Om. Malamnya masih panjang. Bercanda. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, halo. Biasanya kalau dibilang halo, apa jawabnya Bapak Ibu? Coba, halo. Fokus. Ya, Hai. ada yang hai, ada yang beda tadi ya, fokus ya. Nah, sekarang kita ganti Bu, jawabnya seperti Ibu tadi, fokus. Jadi begitu. Tidak lagi hai karena itu sudah jadul, sudah terlalu sering gitu ya. Kita buat variasi, kalau dibilang halo, jawabnya fokus begitu aja. Coba, halo. Fokus. Ya, fokusnya supaya semangat pakai gerakan Bapak Ibu. Silakan angkat tangan kanan semuanya. Ya. Dikepalkan. Keluarkan jari telunjuk. Nah, ini telunjuk kita gerakkan menuju ke otak kita sambil katakan fokus begitu. Fokus. Jadi fokusnya menunjuk ke otak. Maksudnya kan otak itu sebagai pusat belajar anak ya. Jadi kalau dikatakan halo, anak-anak jawabnya fokus sambil arahkan telunjuknya ke otak begitu. Maksudnya supaya anak fokusnya. Fokus. Tanya dulu, coba kita sharing dulu Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagian manakah dari tubuh anak yang ketika belajar bekerjanya paling berat Bapak Ibu? Bagian mana dari anak yang ketika belajar bekerjanya paling berat? Otak, betul ya. Otak adalah bagian tubuh anak yang paling berat pada saat anak-anak sedang belajar. Nah itu, jadi sentral ada di otak, maka saya mengarahkannya tadi telunjuknya ke otak untuk fokus anak supaya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Otak anak adalah bagian tubuh yang bekerja paling berat pada saat belajar itu. Di situ prinsipnya.
Ya, kita ulang lagi ya. Halo. Fokus. Fokus. Ya, oke, masih fokus semuanya. Ayo, sekarang kita lanjut ke icebreaker berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita belajar karena tadi ada bahasa asing ya. Coba kita buat variasi dengan bahasa asing supaya semakin banyak ragam icebreaker-nya dengan menggunakan berbagai macam bahasa selain bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita praktek icebreaker mengenalkan posisi atau arah untuk anak kita. Ya, yuk kita praktek belajar icebreaker posisi. Ya, Bapak Ibu, supaya anak semangat, boleh dikasih respon dulu. Jreng. Begitu ya, supaya semangat ya. Ini kan tadi masih banyak yang mengheningkan cipta begitu. Enggak apa-apa karena belum tahu mau respon apa. Yuk kita praktek icebreaker posisi. Jreng. Boleh. Kalau posisi itu istilah bahasa Inggrisnya direction ya. Direction itu sama dengan posisi. Ya, kita mulai sama-sama. Oh, ini ada yang baru masuk, Bu Aam. Kemarin kan sudah ikut ya. Ini ada Bu Aam, suaranya kencang ini Bu Aam ini. Ya, kita mulai sama-sama. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Kita belajar icebreaker posisi. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Kita pakai gerak Bapak Ibu. Kan icebreaker itu harus butuh dengan gerakan. Jadi gerakan ternyata bisa membangun emosi anak. Istilah saya motion to emotion. Jadi dari gerakan bisa mempengaruhi kepada emosi anak. Kan betul ya Bapak Ibu, dengan gerakan kadang bisa mempengaruhi emosi anak. Yuk kita mulai. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Where is? Yuk sama-sama. Where dengan is? di mana? Di mana? Ya, di mana? Di Kemudian mana? in front of. In front, In front of. of, di depan. Di depan. Di depan ya. Kemudian In behind, front of. Behind. Behind. di belakang. Di belakang. Ya, beside Di is, belakang. Di samping. di samping, Beside, betul. di samping. Nah, ini suara Bapak siapa tadi nih? Ada tanggapan di samping, Pak siapa tadi nih yang bersuara? Pak Khalid Sampurno. Pak Kak Khalid Kusno. Sampur. Oh, dari mana ini Pak Khalid? Dari Surabaya, Kak Kusno. Loh, Surabaya mana Pak? Surabaya, Sambikerep. Oh, Sambikerep, Surabaya Barat. Saya ITS Pak Sukolilo, Maya Sabrangan. Iya. Oh, tetangga ternyata. Inje. Selama ini Kak nggak pernah Kusno. tahu Pak. Satu kota tapi nggak pernah tahu. Iya. Iya, Baru Sambikerep saya sering. bergabung. Baru bergabung, geng. Susah kan ditempel ini mah gambar. Sambikerep Tandes ya Pak? Sambikerep Lontar, Kak Kusno. Oh, Lontar. Oh, Jalan Raya Candi Lontar itu. Nggih. Lontarnya, Kak Kusno. Oh, Lontarnya. Oh, dekatnya Pakuwon, nggih. Iya, dekatnya Ya, Pakuwon. Ya, Pakuwon Mall itu, nggih. Inje. Ya, Hartono itu, nggih. Hartono itu ada di situ. Inje. Ya. Ya, nanti kapan-kapan bisa ke rumah, Pak. Atau saya yang ke rumah. Monggo silaturahim. Inje. Lewat Kak Om J Kusno. bisa ketemu, ya. Yuk, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sampai mana tadi? In front of. Di depan. Di depan. Di depan. Ya, behind. Behind, di belakang. Di belakang. Ya. Belakang. Behind, di Beside is. belakang. Di samping. Di samping. Lanjut. Up above. Above, di atas. Di atas. Ya. Kemudian under beneath. Under, di bawah. Ini langsung ada dua kata Ibu, jadi digabung under beneath di bawah begitu ya. Under beneath itu Under sama beneath, artinya di di bawah ya. Kemudian here, Here, di Di sini. sini. di sini, over there, Over there, di sana. di sana. Jadi here, over there, di sini dan di sana. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan irama atau lagunya. Ini saya pakai dari lagu asli Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke gubahnya tadi tentang posisi atau arah. Contoh, where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. Dua kali. Saya contohkan dulu Bapak Ibu, saya contohkan dulu, nanti setelah contoh kita ikuti bersama-sama.
contoh bait yang pertama. Untuk yang kedua, where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. Nah, sekarang bait kedua, up above is di atas, under beneath di bawah, here over there di sini dan di sana. Up above is di atas, under beneath di bawah, here over there di sini dan di sana. Ya, seperti itu. Ya. Coba kita ulang sama-sama ya, dari awal sama-sama kita praktekkan. Ya, kita mulai. Sudah siap Bapak Ibu? Ayo. Ayo yang ingat ketik di chat ya. Oh, ini requestnya Bu Aam ini. Yang ingat ketik di chat apa? Bu Aam aja yang jadi notulen ya, Bu. Bu Aam yang jadi notulen di kolom chat. Boleh dibantu ya. Kan biasanya Ibu suka tulisan ya, suka dengan visual. Jadi orang yang suka nulis itu cenderung tipenya visual, ya dominan di penglihatan. Wah, itu kamera Ya, kita- baru Pak, baru dapat kamera. Wah, kamera baru, webcamnya baru. Baru Oh, dapat laptopnya webcam. baru. Webcamnya baru. Wow. Oh, webcamnya baru. Iya. Oh iya, ini sudah menampakkan penampakannya, itu ya, penampakannya. Yuk, kita mulai sama-sama ya dari awal, posisi atau arah dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yuk, kita praktek sama-sama Bapak Ibu hitungan ketiga. Ya, suara bisa dikondisikan supaya tidak ada suara lain yang masuk ke ruang Zoom kita. Jadi kita fokus untuk suara-suara dan gerakan icebreaker malam hari ini. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Where is the Di mana? in front of di depan. Bagus. Behind di belakang. Beside is Di di samping. 2 kali. Where is di mana? Bagus. In front of di depan. ya. Behind di belakang. Bagus. Beside di Di samping. samping ya. Baik, kedua. Up Up and down. above is di atas. Under beneath di bawah. Bagus. Here over there. Di sini dan di sana. 2 kali. Up above is di atas. under beneath di bawah. ya. Here over there. Bagus. Di sini dan di sana. Ya, luar biasa seperti itu. Halo. Fokus. Fokus ya. Fokus. Nah, coba sekarang kita variasikan dengan versi bahasa Arab ya. Jadi ada bahasa yang lain, bahasa kita, bahasa Arab. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Versi bahasa Arabnya. Aina. Cak, bahasa Arab, Cak. Yuk sama-sama. Aina. Aina. Di mana? Di mana? Amama. Aina di mana? Ai mama. Di depan. Kita praktek ini dulu, Bu. Adaptasi dengan kosakatanya dulu sebelum ke iramanya ya. Jadi kita adaptasi dengan suara dulu sebelum ke lagu. Amama, ya sama-sama. Mama. Di depan. Di depan. Waro'a. Roa. Di belakang. Di belakang. Kalau di samping ini ada perbedaan pendapat ini di samping. Saya biasa pakai ini aja. Bijiwari. Apa? Apa? Bijiwari, Bu. Bijiwari di samping. Iwari. Di samping. Di samping. Kemudian fauko ala di atas. Di atas. Ulangi. Ya, fauko ala, Bu. Fauko di atas. Fauko ala, Bu. Fauko ala di atas. Allah di atas. Ya, sudah. Terus Kemudian tahta. Di bawah. Di tahta bawah. Benar. di bawah. Ya, kalau di sini di sana apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Di sini dan di sana. Di sini, Nggak di tahu. sana. Hunaka. Ya, hunaka. Huna di sini, hunaka di sana. Di sana. Di sana. Coba Bu Am bantu di chat Bu, pakai ruang chat Bu supaya
Guru-guru nggak kelupaan. Aina di mana, kata-katanya. amama di Amama depan, ya. Waro'a waro'a di di belakang. belakang, bijiwari di Bijiwari di samping. samping 2 kali. Aina di Aina Ana mana. di mana, Ya. Mama Amama di di awal dirimu Waro'a Waro'a di waro'a di belakang. belakang, Bijiwari bijiwari di di samping. samping. Ya udah. Pokok itu Allah di di atas, atas. Tahta itu di tahta bawah. itu di bawah. Huna Huna di hunaka. sini, Di hunaka sini di dan di sana. sana. Pokok Allah di atas. Tahta itu di bawah. Huna hunaka. Di sini dan di sana. Dan di sana. Jadi Udah untuk saya yang ketik di chat terakhir, itu. udah ya Bu ya. Jadi yang terakhir hunaka di sini dan di sana. Ya, seperti itu. Hunaka. Ulangi, Pak. Ya. Hunaka di sini dan di sana. Ya, itu yang terakhir begitu. Nah, teksnya. Huna ya, Kak. Huna. Huna, bukan hunya. Huna, H-U-N-A. Huna. Oh, Huna. sama. Ya. Hunaka. Huna di sini, hunaka di sana. Benar nggak Om Jaya? Ini Om Jaya yang pakar bahasa Arab ini. Insya Allah benar, Pak. Kalau Benar ya. Kak, benar Kak. N-nya double. Ya. N-nya double. Ya, hunaka. Ya. Hunaka di Di sini. sini dan di Dan sana. di Ya. sana. Di Kan Om samping. Jaya pakarnya editor ini. Ya, kalau ada yang salah dari kata-kata saya bisa dikoreksi. editor Itu ada yang bahasa lebih Arab. pakar tuh Kak. Ada yang lebih pakar. Apa Bu? Apa? Itu tuh di chat, Ya. di chat ada tuh hunaka. Ada Di yang chat? lebih pakar. Ada apa di Di chat? chat Bentar, Zoom. Saya belum coba lihat. ya, Pak. Pak Kusumo. Ya, Saya ya coba boleh, ya. silakan. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, 1, 2, action. Aina Coba. di mana? 1, 2, 3. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Luar Aina biasa. di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Ya. Pokok itu di atas, tahta Fauko itu Allah, di Bu. bawah. Fauko Allah. Ya. Pokok Allah di atas, Betul. tahta itu di Itu di bawah. bawah. Ya. Hunaka Di sini dan di di sana. sini dan di sana. 2 kali. Sekali lagi. Fauko Allah di atas. Pokok Allah di Tahta itu atas, di bawah. tahta itu di bawah. Hunaka Hunaka di sini dan di sana. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa. Ya. Iya. Halo. Ya, fokus. Fokus ya, masih fokus ya. Di mana mama di depan. Oh, ada lagi yang mau praktek. Wah, semangat semua ini praktek ini ya. Ya, lanjut Bu, lanjutkan dulu, selesaikan dulu Bu. Aina di mana mama di muka. Waro'a di belakang, bijiwari di samping. Luar biasa. Mama di muka. Iya. Waro'a di belakang, bijiwari di samping. Iya. Di atas, tahta itu di bawah. Hunna di sini dan di sana. Pokok Allah luar di biasa. atas, itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Betul Ibu, sudah benar, luar biasa, sudah bagus. Semangat Ibu mencobanya ya, semangat semuanya, luar biasa. Omong-omong bahasa Arab Ibu Bapak, saya mau kasih pertanyaan, apa bahasa Arabnya kangen? Kangen. Kangen bahasa Arabnya apa Bu? Ini di bawah. Apa bahasa Arabnya kangen? Saya kok jadi ingat chatnya Om J tadi yang kangen sama istrinya katanya seminggu ditinggal, jadi ada bahasa Arabnya itu kangen. Om J mungkin bisa bantu bahasa Arabnya kangen Om. Rindu. Apa? Rindu bahasa Indonesia. Kangen rindu bahasa Indonesia. Tahu Bapak. Apa Bu bahasa Arabnya Bu? Memangke bahasa Prancis. Apa Bu bahasa Prancisnya kangen Bu? Tu memangke, saya rindu kamu.
Iya, iya. Kalau suka tahu bahwa bahasa Arabnya. Apa? Jitem, aku cinta kamu, Jitem. Aku suka kamu gitu. Ini ada yang menyampaikan mustakun, saukun, kangen. Nah, ya itu bahasa Arab aslinya Bu ya, tapi kalau bahasa Arab plesetan kangen itu ternyata bahasa Arabnya lamma ta'jumpa. Nah, itu plesetannya begitu ya. Saya ulang lagi. Lamma ta'jumpa. Bahasa Arabnya kangen ya begitu. Ya. Itu bahasa Arab mana juga? Ya plesetan Bu, icebreaker plesetan ya. Roboyowan itu Pak. Bahasa Jepangnya lagi bokek apa Bapak Ibu? Nggak punya uang. Sakukurata. Ya sakukurata ya kira-kira begitulah plesetannya ya, sama kayak kangen tadi begitu. Sakukurata itu bahasa Arabnya bokek, betul. Ya. Udah kita lanjut ya, tanya selingan saja. Udah. Nanti bisa di chat ke siapa nanti lama tak jumpa itu ya, ke seseorang yang sudah lama kita nggak ketemu. Yuk kita lanjut. Halo. Fokus ya. Ya sekarang kita belajar icebreaker beberapa macam alat-alat transportasi ya, alat-alat transportasi. Yuk kita praktek icebreaker alat transportasi. Tadi responnya apa Bapak Ibu? Jreng. Jangan lupa ya. Setiap ada icebreaker yang baru yang mau kita praktekkan untuk icebreaker berikutnya harus ada jedanya penyemangatnya. Jreng. Kasih jeda begitu. Yuk kita praktek icebreaker transportasi. Jreng. Transportasi semuanya ada nih di udara, di darat juga di lautan. Yang pertama di udara transportasinya naik pesawat. Pesawat. Ya naik pesawat gerakannya gimana kalau pesawat? Harus, oh ya tangannya direntangkan ya seperti saya pesawat ya. Kemudian kita gerakkan miring kiri, miring kanan gitu ya Bapak Ibu. Kan pesawat itu kalau beloknya ke kiri ya miring kiri, beloknya ke kanan ya miring kanan. Simpelnya begitu sederhananya. Nah dari naik pesawat kemudian pindah ke bawah ke lautan. Baling-baling bambu. Di laut baling-baling bambu helikopter. Ibu kok lama-lama jadi tambah error ya Bu, itu fokus ya Bu. Bapak. Ini mulai kena virus icebreaker ya, mulai kena virus icebreaker. Gak apa-apa, bagus Bu, jadinya ibunya jadi bisa menambah selera humornya nanti dengan anak-anak. Sudah, kita lanjut Bu, dari pesawat turun ke lautan. Di lautan kita naik perahu. Tapi naik perahunya goyang-goyang karena kena ombak di lautan, jadi terombang-ambing. Nah, bagaimana gerakan naik perahu terombang-ambing di lautan? Nah, boleh kepalanya geleng-geleng ya. Kalau saya biasanya dari sayap pesawat tadi, tangannya diturunkan di samping tubuh, lalu sambil digerakkan terombang-ambing begini aja ya. Itu terombang-ambing Bu begitu. Kenapa Bu Cucu ada masalah Bu dengan saya? Terombang-ambing digerakkan begini ya, jadi seperti terombang-ambing. Lanjut dari perahu pindah ke daratan. Di daratan ini ada beberapa alat transportasi banyak kalau di daratan. Yang pertama kereta api misalnya. Nah, kalau naik kereta api gimana gerakannya Bapak Ibu naik kereta api? Naik kereta api. Cuk-cuk. Gerakannya seperti apa tuh? Gerakan cuk-cuk gimana tuh? Oh, cuki-caki gitu ya. Lagu. Masih ingat. Nah, itu. Kayak TikTok gitu ya, cuki-caki gitu ya. Ya kalau saya biasa begini aja, 2 jari tangan kanan, 2 jari tangan kiri didekatkan ke wajah kita. Jadi jari-jari 2 ini ibaratnya rodanya Bapak Ibu rodanya. Terus wajah ini ibaratnya lokomotifnya. Sudah, ya gitu aja. Buah HP ini Gujes ya, gitulah suara kereta kira-kira. Just gujes begitu. Ya, begitu ya. Just gujes gitu. Gujes. Ya, suaranya kereta kan kira-kira begitu. Kalau cuki-caki cuk, ya itu. Itu keretanya TikTok begitu ya. Nah. Kemudian dari kereta pindah ke naik sepeda. Naik sepeda gimana naik sepeda?
Goes, ondal. Ah, betul Bu, goes ya. Goes gerakannya gimana? Ya, tangannya muter gini aja ya. Goes kayak gerakan mengayuh pedal sepeda. Goes. Terus dari goes pindah lagi naik sepeda motor. Nah, sepeda motor gimana ini? Brum. Ya, boleh. Ya, ngeng. Ya, terserah suaranya masing-masing. Brum, ngeng, boleh ya. Ongong gitu ya. Ngang, nging. Apa-apa. Anak saya dengar ketawa, Kak. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Salam untuk anaknya, Bu. Namanya siapa? Namanya Aska, baru kelas 1 SD. Baru kelas 1 SD, luar biasa. Cocok ini untuk pelajarannya. Ya, Bu, kelas 1 SD kan masih butuh gerakan-gerakan motorik ya, harus dirangsang dengan kinestetiknya. Yuk, kita lanjut. Sekarang contoh dengan iramanya. Ya, kita mulai Bapak Ibu tadi dari atas apa? Pesawat ya. Misalnya begini dengan lagu. Contoh. Naik pesawat terbang tinggi. Kalau naik perahu terombang-ambing. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau naik bis kota belok kiri, belok kanan, naik kereta api, jes gitu. Kalau naik sepeda goes. Naik sepeda motor brum. Coba yuk kita ulang sama-sama ya. Jadi tadi saya sampaikan beberapa alat transportasi saja, tidak semuanya karena waktu terbatas. Tadi ada pesawat, kemudian perahu, bis kota. Setelah bis kota tadi apa? Kereta api, kemudian ada sepeda, dan terakhir sepeda motor. Ya, begitu ya. Yuk kita ulang sama-sama. Ya. Sama-sama ya. Kita praktek. Anaknya juga boleh diajak, Bu. Yang tadi kelas 1 SD, Bu, boleh diajak juga. Ikut. Sekarang sama anaknya ya Bu, praktek. Nanti malam sama bapaknya ya Bu. Itu kalau anaknya udah tidur. Sama bapaknya. Ayo sama. Ya, kita mulai sama-sama ya dari awal. 1, 2, 3. Naik pesawat terbang tinggi. Kalau naik perahu terombang-ambing. Ya, naik bis kota. Kalau naik bis kota belok kanan, belok kiri. Ya, naik kereta api. Jes. Ya, begitu. Kalau naik sepeda goes. Naik sepeda motor brum. Nah, coba ada yang bantu jadi notulen ini supaya nggak kelupaan. Bapak ibunya yang tadi sudah praktek mungkin ada kata-kata yang kelupaan, dibantu ditulis lagi di kolom chat ya. Sudah ada belum yang bantu menuliskan supaya nggak kelupaan? Naik pesawat oleng. Naik pesawat oleng Sriwijaya, Bu. Naik pesawat oleng ya nggak jadi terbang, Bu. Nggak jadi terbang, Bu. Naik pesawat oleng. Innalillahi. Dan baru tabur bunga kemarin keluarga Sriwijaya Air ya, keluarga penumpang. Ya kita doakanlah semoga yang jadi korban husnul khotimah semuanya. Amin. Kalau naik perahu terombang-ambing. Terombang-ambing. Lanjut Bu, coba lanjut Bu dari perahu lanjut tadi apa? Kalau naik bis kota Belok kanan, belok kiri. Ya, kemudian kalau naik kereta. Kalaunya hanya di awal saja. Jadi setelah bis kota langsung saya ulang lagi. Kalau naik bis kota belok kanan, belok kiri, lanjut. Naik kereta api. Jes. Ya, terus kalau naik sepeda goes. Ya, naik sepeda motor
Brem, brem, brem. Begitu ya. Ini mengenalkan berbagai macam alat-alat transportasi. Ya, pembelajaran saintifik tentang alat-alat transportasi. Yuk kita lanjut ke SPK berikutnya. Sekarang kita imbangi SPK kita dengan senam otak yuk, supaya ada keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri. Ya, jadi kita belajar menyeimbangkan fungsi kedua otak kita dengan praktek icebreaker senam otak. Jreng. Ya. Punya ada yang semangat, jrengnya berkali-kali. Jreng. Wah. Itu nada aja Bu sama bapaknya ya Bu. Jreng. Waduh, semangat betul Bu. Adik mana? Pinjam. Ya, kita mulai praktek senam otaknya karena terbatas lewat virtual Zoom. Kita hanya fokus di gerakan tangan saja. Biasanya kalau ketika saya live bertemu langsung itu dengan gerakan kombinasi tangan dan kaki. Sekarang karena kaki kan kurang pas ya kalau di ruangan virtual Zoom ya sudah kita batasi senam otaknya di seputaran ini aja, seputaran tangan ya atau jari-jari. Yuk kita mulai Bapak Ibu senam otaknya icebreaker brain gym dengan menggunakan gerakan jari-jari. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Satu. Yang keluar jari kelingking. Ya, sudah lanjut. Dua yang keluar jari tengah dan jari manis ya. Jari manis. Coba Bu Cucu 3 jari yang keluar itu Bu. Yang jari tengah dan jari manis ya. Itu benar ya. Lanjut 3. Ya 3 ini kalau orang bilang metal begitu aja lah ya. Gampangnya metal ya. Yang keluar kelingking, telunjuk dan jari. Yang keempat. Sekarang keluarkan semua jari kecuali kelingking. 4. Ya, 4 semua jari kecuali yang kelingking ditekuk Bapak Ibu, ditekuk. 4. Oh, nggak bisa nekuk sendiri. Kalau ada yang belum bisa nekuk sendiri nggak apa-apa. Dibantu ditahan pakai jari-jari tangan kiri. Nah, begini. Yang belum bisa sendiri. Kalau bisa sendiri ya biarkan aja begitu ya, biarkan aja. Terakhir 5. Ya, 5 semua jarinya keluar. Coba diulang lagi. 1. Ya, 2. Ya, senam otak. 3. 4. 5. Ada. Itu gerakannya. Sekarang sebelum gerakan ini kita buat irama, yuk Bapak Ibu siapkan alat tulis sama kertasnya masing-masing. Boleh dibantu? Kertas dan alat tulis ya. Saya mau menyampaikan angka-angka ajaib, Bapak Ibu bisa dibantu dituliskan di kertasnya masing-masing. Ya. Iya, Nak, 4, Nak. Ya. Ini suara anaknya siapa ya? Anak saya. Anaknya saya ya. Ya, Bu. Saya kan nggak pernah urunan. Ya, kita lanjut ya. Kita mulai angkanya baris pertama, Ibu Bapak. Iya, saya belum mulai kok, Bu. Alat tulis. Alat tulis. Iya, saya tunggu Bu, nggak apa-apa sampai besok pagi nggak apa-apa. 1 bulan, 1 tahun lagi. Emang ambil alat tulisnya di mana Bu? Jauh sekali sampai besok pagi. Di warung. Dibeli dulu. Oh, beli dulu. Ya, kita mulai. Angka baris pertama 1, 2. Ya. 3, 4. 5, 4. 3, 1. Saya ulang lagi Bapak Ibu, angka baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 5, 4, 3, 1. 3, 1. Ya, nah itu 3, 1. 1, 2. Aku mau dimudiin lah, namanya video. 3, 1. Lihat coba bantu di kolom. 5, 1. Ya, saya ulang lagi Ibu Bapak untuk baris kedua angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya. Jadi Bapak Ibu
Saya ulang lagi ya, diulang nggak apa-apa. Memang Ibu suka pengulangan ya Bu. Jadi kalau ada yang Ibu merasa belum cukup minta diulang-ulang begitu ya Bu. Ya. Ya. Sampai sama bapaknya kadang bilang, ayo Mas ulangi begitu. Ya. Lupa. Ya, ya Bu paham Bu ya. Bercanda Bu. Garis kedua 54 31 234 51. Ibu, Bapak, coba kita lihat angka-angka yang kita tulis tadi. Kalau kita cermati, baris kedua ada kelebihan 1 angka dibanding baris pertama tadi. Benar apa betul? Betul. Benar apa betul? Betul. Benar apa betul? Betul. Benar dan betul. Benul, begitu aja Ibu ya. Benul, maksudnya benar dan betul. Ya. Kucingnya lucu Bu, mau saya bawa itu Bu. Saya juga suka kucing. Ya. Kucing apa yang romantis kok saya dengan tebak-tebakan Ibu ada kucingnya Bu. Kucing apa yang romantis apa Ibu? Ada kucing yang romantis. Kamu. Kucing Bu Cucu. Kamu. Cinta kamu. Ya, betul, betul. Kumis kucing. Kumis kucing, kumis bapaknya. Ya, kucing yang romantis itu tadi benar ibunya bilang ada kucing tai kamu juga bisa atau kucing tai engkau apa adanya begitu ya. Pak izin ke toilet dulu Kak Kusumo. Ya Om Jai silakan. Masa pakai dicek segala Om? Izin ada perlu sebentar begitulah Om. Izin ada perlu sebentar. Ini belak-belakan izin ke toilet sampai diumumkan di chat. Ya. Enggak Kak tadi ya Pak? Kenapa? Kalau enggak gitu enggak ketawa. Oh kalau enggak gitu enggak ketawa ya icebreaker ya. Icebreaker ya. Ya itu. Nah itu sudah dibantu Bu Am itu angka-angkanya sudah benar ya. Sini. Nah, sekarang kita ulang lagi Bapak Ibu. Angka tadi kita buat iramanya. Jadi itu angkanya not balok, tangga nada, ada lagunya. Ada yang sudah pernah mencoba bisa bantu bagaimana membunyikan iramanya? 2, 3, 4. Betul. 5, 4, 3, 1, 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ya. 3, 1 ya. Baris kedua 5, 4 3, 1 2, 3, 4 5, 1 sama 2 kali juga 5, 4 ya 3, 1 benar 2, 3, 4 5, 1 ya seperti itu iramanya. Sekarang kita coba sambil berirama, sambil gerakkan jari-jarinya tadi. Nah, ini senam otaknya kita gabung. Ya. Sambil gerakkan jari, sambil berirama. Coba, saya contohkan dulu. Bapak Ibu jangan belum apa-apa, sudah ada yang stres. Aduh, gimana, bisa apa enggak ini ya? Kita coba dulu. Ya. Contoh dulu, contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Nah, seperti itu ya. Coba sama-sama ya. Kita agak sulit juga. Oh, kalau gitu agak kita perlambat Bu. Kalau agak sulit kita atau begini, jarinya dilemaskan dulu Bu, supaya nggak kaku, dilemaskan dulu. Ini jari harus lentur. Nah, supaya nggak kaku, supaya lentur, supaya lemes, kita gerakkan dulu. Coba Ibu Bapak melemaskan jarinya, ikuti apa yang saya lakukan ya. Kanan, kanan, kanan. Coba. Kanan, kanan, kanan. Ya, lemes, lemes, lemes. Lemes, lemes, lemes. Harus lemes. Harus lemes. Pasti lemes. Pasti lemes. Bisa lemes. Bisa lemes. Lemes ya. Lemes ya. Lemes jariku. Lemes jariku. Lemes. Lemes. Ibu kok saya bilang lemes kok senyum-senyum kenapa Bu? Yang lemes jarinya Bu. Pak kalau tangannya lemes jari-jarinya nggak bisa nulis nanti Pak. Ya bukan maksudnya begitu Bu. Ibunya mulai mancing-mancing padahal sudah tahu maksudnya itu ya Bu, nggak apa-apa. Memang Ibu tuh suka dipancing kadang-kadang ya, Bapak sudah ya. Ya. Kita lanjut ya Bu, fokus ya Bu ya. Fokus. Jangan memikirkan lemas yang lain ya Bu. Jadi yang lemas itu jarinya begitu ya. Mana? Nggak boleh. Kalau jarinya lemas nggak bisa nulis. Ya maksudnya bukan begitu loh Bu. Itu terlalu lemas kalau begitu Bu ya.
terlalu lemes ya. Yuk kita ulang sama-sama ya. Sudah siap? Kita mulai. Setiap baris kita praktekkan 2 kali ya. Luas. Jadinya tidak boleh kaku ya. 1, 2, 3. Yuk. 1, 2, 2. Bagus. 3, 4 ya. 5, 4, 3, 1. 2 kali. Sekali lagi. 1, 2. Bagus. 3, 4. Ya, bagus. 5, 4. Bagus. 3, 1. Baris kedua. 5, 4. Bagus. 3, 1. Ya, 2, 3, 4, 5, 1. Coba 2 kali, sekali lagi baris kedua sama. 5, 4, 3, 1. Ya, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, Bu Cucu langsung pegang dahinya, panas, pusing gitu ya, Bu. Ya. Ini harusnya bikin fresh, bukan bikin stres ya, Bu. Jadi aspek itu kan fungsinya merefreshkan siswa, bukan malah bikin anak-anak stres ya. Nggak apa-apa, mungkin perlu diulang-ulang sampai lancar. Nanti dilatih sendiri lama-lama lancar, Bu. Ini sederhana kok senam otaknya. Baik. Halo. Fokus. Ya, masih fokus Bapak Ibu. Tepuk 1. Coba tepuk 1, kita tepuk biasa dulu. Tepuk 1. Ya, tapi supaya ada variasi, tambahkan setelah tepuk ngek. Ulang kembali, contoh prok ngek begitu. Coba tepuk 1. Prok ngek. Ya, itu. Tepuk 2. Betul ya, prok ngek begitu. Ibunya kok senang banget dengan ngek Bu. Ada masalah Bu dengan ngek Bu? Itu ya memang begitu. Lanjut. Tepuk 3. Ya, karena ngeknya agak banyak Bu, jadi agak dipercepat ya Bu, agak dipercepat sedikit temponya. Contoh, prok ngek begitu. Saya ulang kembali, agak dipercepat, prok ngek. Ya. Enggak, tadi kok ibunya ada yang ngek. Nah, gitu ya, Bu. Itu lain lagi Bu, itu lagi ngapain saya nggak tahu. Nggak enak saya gitu ya. Jadi agak dipercepat temponya ya Bu. Kita ulang. Tepuk 3, prok ngek. Ya begitu. Nah, tepuk 1, 2. Tak 1, 2, prok ngek begitu. Masuk ngek. Masuk gitu. Ibu jangan aneh ya Bu, saya jadi bingung ini Bu. Fokus ya Bu, fokus. Itu nanti malam aja Bu, malam masih panjang. Kelompok emak-emak. Ya kelompok emak-emak ya nggak apa-apa. Emak-emak memang lebih hyperaktif daripada bapak-bapak. Ya. Tepuk 1, 2. Prok ngek gitu ya. Ulang lagi. Tepuk 1, 2. Tuh ya. Tepuk 1, 3. Ngek. Ya, tadi 3-nya juga sama Bu, cepat. Jadi prok ngek, ngek. Ya. Nah, begitu tadi Bu ngek. Enggak begitu ya Bu. Ibu fokus ya Bu. Pak. Oh, variasi apa lagi Ibu mancing-mancingnya tuh macam-macam kacau Ibu sudah.
Kayaknya Ibu sudah mulai nggak fokus ini, udah nggak sabar ya. Nanti aja Bu, ini masih di ruang Zoom, masuk diperlihatkan di ruang Zoom kan nggak pantas Bu. Gitu. Pada siapa lagi Bu? Ya. Ya katanya tadi ATM. Ya ATM-nya disesuaikan lah Bu. Ya boleh lah, nggak apa-apa, terserah Ibu. Ya sudahlah, saya nggak bisa berkata-kata Bu kalau itu ya. Silakan Ibu berimajinasi, nggak apa-apa. Ya, benar Bu, benar. Jadi katanya ATM ya. Oh Ya memang kadang perlu variasi ya Bu supaya nggak jenuh, benar ya. Ya iyalah. Ya iyalah, ya Bu ya. Tepuk 1, 3. Prok, ngek, prok, ngek, ya. Tepuk 3, 2, 1. Prok. Ngek. 3, 2, 1 ya. Prok, ngek, prok, ngek, prok, ngek. Ya, udah begitu. Prok ngek. Tepuk 1-1 itu berarti. Ya, sudah Ibu. Halo. Fokus. Ya, Ibu Bapak, saya baru lihat di waktu di jam ini kok nggak terasa ya Bu, tahu-tahu sudah mendekati angka jam 9. Bapak Ibu, tadi kita sudah dapat berapa icebreaker malam hari ini? Mas, ada yang sempat menghitung nggak, ada berapa yang kita pelajari icebreaker-nya tadi? 1. Ada berapa yang kita dapat? 4. 4 ya? 4 ya. Masa cuma 4 Bu? 3 apa 4? Kayaknya kalau 4 lebih ya, lebih sekitar 5 atau 6 ya. Nah, itu ada Bu Cuci yang sudah menghitung 5 ya. 1 jam kita belajar. 5. Ya, tadi kurang lebih ya, 1 jam lebih kita belajar, dapatnya 5 icebreaker. Apakah icebreaker hanya itu saja Bapak Ibu? Enggak, banyak. Enggak, masih banyak ya. Tapi ini waktunya mepet sekali, kurang 5 menit lagi menuju ke angka jam 9. Masih penasaran ya Ibu Bapak? Pengen terus belajar ya? Iya. Ya, mau tahu icebreaker yang lainnya? Iya. Mau tahu? Iya. Ya, nanti saya praktekkan lagi satu icebreaker di sesi akhir, tapi sebelum lanjut ke icebreaker berikutnya, Bapak Ibu kalau memang masih penasaran, yang tadi kita praktekkan, lebih lengkap sudah ada panduan bukunya. Nah, ini bukunya saya perlihatkan dulu. Nah, ini bukunya tentang icebreaker ini. 100 lebih icebreaker untuk penyemangat belajar. Bapak Ibu, ini di bukunya judulnya ada 100 lebih icebreaker. Ya, berarti kalau judulnya saja 100 lebih icebreaker yang ada di buku ini, berarti Bapak Ibu nanti bisa membuat variasi lebih banyak lagi. Nah, itu. Tadi kan kita baru praktek 5 saja. Di buku saya ada lebih dari 100 icebreaker. Di situ setiap icebreaker sudah ada lengkap dengan panduan langkah-langkah bagaimana cara mempraktekannya untuk setiap kegiatan icebreaking ke anak-anak kita. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah punya buku saya Bapak Ibu? Yang sudah punya buku icebreaker? Saya ini siapa? Bu Maisa. Oh iya, sudah pesan ya Bu kemarin? Ya. Sudah sampai ya Bu? Sama yang ini Saya belum. Sudah sampai Berapa Bu? harganya? Ya, sudah, Harganya 50.000 ya. Coba Bu Maisa, mana buku saya? Ibu yang sudah pernah pesan ada? Oh ya, lagi diambilkan dulu. Jadi ada yang sudah pernah pesan buku saya Bu Maisa. Nah, itu bukunya. Nah, yaitu judulnya 100 plus icebreaker. Bu Maisa di mana Bu tinggalnya? Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Ya, sudah sampai kapan Bu bukunya itu? Malam itu pesan, hari besoknya sudah ada sore. Oh, cepat ya, luar biasa cepat berarti. Padahal itu saya kirim dari Surabaya, Bu, karena saya tinggalnya di Surabaya. Berarti cepat proses pos kirimannya bisa sampai asalkan alamatnya lengkap ya. Nah, yang belum punya siapa Bapak Ibu? Yang belum punya buku saya? Siapa yang belum punya? Saya. Oh, banyak ternyata. Ya. Ini ada yang chat ke saya ya. Terima kasih Bu Erni, bukunya Kak Kusumo luar biasa isinya. Terima kasih Bu yang sudah memberikan testimoni. Ya, Ibu Bapak yang belum punya, yang berminat, yang belum punya dibagi-bagi gitu aja Pak. Saya juga mau. Saya juga mau kalau begitu. Ya, ilmunya sudah dibagi Bu. Kalau bukunya karena saya nyetaknya nggak gratis Bu, jadi ya ada biaya cetaknya. Tadi sudah ada yang tanya harganya berapa, sudah saya jawab. Tadi Bu Maisa harganya berapa Bu waktu beli Bu? 50 apa ya 55? 50.000 Bu, 50.000. Ongkir, ya, sama ongkir kali ya. Ya, ongkirnya 5.000 mungkin ke Jakarta Bu itu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Ibu Bapak yang belum punya bukunya.
Siapa di antara Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan buku Icebreaker yang saya tulis tadi? Mohon bisa komen saya atau katakan saya. Coba yang butuh siapa? Saya. Luar biasa, banyak yang butuhkan ya. Saya berarti ini dapat bonus. Ya, dapat buku, nanti sisanya kalau sudah diterima dilunasi ya Bu, begitu maksudnya itu ya. Ya. Banyak sedekah nanti bertambah rezekinya, Pak. Amin, amin. Ya, amin ya. Ibunya kayaknya agak makso ya Bu. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya udah, Ya, kan begini Ibu. bermanfaat. Bermanfaat ya. Ibu kalau ingin dapat buku saya, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, cara mendapatkannya Ibu, silakan Ibu Ya. tulis dulu nomor WA saya. Yang belum punya WA saya, 081 Oke. Iya. 333 33. Tiganya 3 kali Bu. Ya. 646 646 219. 219. Ya, Pak, saya ulang kembali. umum. Ya, itu sudah Bu Anissa sudah benar. Terima kasih Bu Anissa sudah membantu saya. Itu nomor WA saya sudah benar itu. Ada di kolom chat Ibu Bapak, ya. Nah, Pak Hedi juga sudah membantu, ya, sudah benar. Sudah ya, bisa dilihat di kolom chat nomor WA saya Bapak Ibu, sudah ada di situ, sudah dibantu oleh notulennya. Ya, terima kasih untuk yang sudah sedekah tenaganya ya menuliskan nomor WA saya di kolom chat. Sudah? Kalau sudah punya WA saya di nomor yang ada di kolom chat itu, selanjutnya Bapak Ibu silahkan WA ke saya. Ya, silahkan WA ke saya. Yang di WA apa? Yang di WA ke saya Bapak Ibu, yang pertama nama Bapak Ibu siapa sebagai pemesan. Jadi nama pemesannya siapa? Misalkan kemarin yang pesan Ibu Maisa, ya di chat ke saya nama pemesan Ibu Maisa gitu. Ya, chat itu. Kemudian yang kedua, silakan Ibu Bapak chat juga alamat lengkap kirimnya kemana. Ya, alamat lengkap pengiriman. Ya, alamat lengkap pengiriman. Yang terakhir, yang ketiga, yang di chat ke saya, Ibu Bapak pesan berapa buku. Jadi berapa jumlah buku yang dipesan. Kadang-kadang Ibu Bapak ada satu guru yang pesan 15 buku, 20 buku. Bisa jadi sekalian untuk guru-guru satu sekolahnya, dipesankan sekalian bisa itu. Jadi kalau pesan order banyak dapat diskon. ada Bu, ada. Kalau order lebih dari minimal 10 buku, saya kasih diskon 5.000 ya. Minimal 10 buku ya Bu, itu. Ordernya minimal 10 buku ada diskon 5.000. Kemudian juga saya kasih bonus 1 buku itu. Diskon 5.000 itu per buah. Per buku. Iya, kalau 10 buku Bu. Nah, per buah, ya. Jadi per bukunya 45 kali 10 buku ya Bu, begitu. Minimal 10 buku ya. Tapi kalau hanya 1 buku ya tetap 50.000 ya Bu, begitu ya itu. Iya deh. Kirain 25.000. Paruh harga itu nggak nututi biaya cetaknya Bu. Isinya jauh lebih bagus Bu daripada harganya. Iya, dibandingkan dengan harganya isinya lebih. Kata Bu Bermanfaat. Maisa tadi bagaimana Bu? Ya, jadi harganya nggak sebanding dengan isi bukunya, begitulah kira-kira kata Bu Maisa testimoninya. Jadi itu ya Bu, yang ditulis di chat saya, silakan Ibu Bapak yang mau pesan bisa segera saja chat ke WA saya tadi, nama pemesan, kemudian alamat lengkap pengiriman, dan berapa jumlah buku yang dipesan. Mau pesan 1 juga boleh, mau pesan 10, pesan berapapun silakan. Yang jelas jumlahnya harus pasti ya. Kalaupun hanya pesan 1 tetap ditulis 1 Ibu Bapak supaya jelas jumlahnya ya. Kalau pesan 5 ya tulis 5, kalau pesan 10 ya silakan chat ke saya 10 dan begitu seterusnya. Tadi yang jelas kalau pesan minimal 10 dapat potongan 5.000 plus bonus 1 buku. Jadinya 11 buku yang saya kirim. Kalau pesannya minimal 10 ya. Kalau pesan 1 atau 2 ya saya kasih bonus foto bersama dengan penulisnya nanti di akhir acara gitu boleh ya. Gratis foto bersama. Hebat dong. Enggak bercanda Bu ya. Ya itu aja yang saya bisa berikan bonusnya Bu. Kalau mau foto bersama boleh nanti di akhir acara. Saya nggak bisa berikan bonus yang lainnya. Kadang-kadang Ibu pada saat acara tatap muka sebelum pandemi kan saya sering keliling Indonesia tatap muka. Itu bahkan sampai ada yang nekat ingin mendapatkan penulis bukunya. Ya nggak mungkin lah Bu begitu ya. Ada yang nekat begitu. Ya ada Bu. Apalagi guru-guru PAUD itu luar biasa agresif guru-guru PAUD. Itu kan saya sering interaksinya dengan guru-guru PAUD dan SD. Ingin mendapatkan penulis makanya bukunya. awet muda Pak. Ya, enak saya sudah Pak ada kalau yang sama punya, guru PAUD. Ya. Awet muda. Awet muda, iya.
Ya, memang ada yang mengatakan saya seperti wajah masih anak SMA katanya begitu. Padahal usia sudah 41. Ada yang bilang seperti wajah anak SMA begitu. Ya karena saya sering interaksi dengan guru-guru PAUD sudah. Itu, Bu. Iya, makanya ya ceria terus. Iya. Oke. Kita tunggu yang mau pesan. Oh, ini sudah ada WA yang masuk ke saya. Ya, kita tunggu yang lainnya. Ada yang sudah pesan ini ya. Beberapa sudah masuk ke WA saya. Ya. Halo. Fokus. Yuk kita belajar satu materi lagi. Ini waktu nggak terasa Bapak Ibu sudah di atas jam 9 ya. Ya. Nggak apa-apa lah. Kita coba belajar lagi. Kenapa, Bu? Masih semangat Bapak Ibu? Nanti goreng aja deh. Ya, masih semangat ya. Yuk kita belajar satu teknik icebreaker lagi. Sekarang kita belajar untuk memberikan motivasi atau semangat kepada anak-anak kita. Belajar icebreaker menggapai bintang. Ya, sama-sama. Icebreaker menggapai bintang. Ya, ekspresinya Bu, ekspresinya tadi gimana? Jreng. Iya. Ya, itu jangan dilupakan itu ya. Jrengnya jangan lupa ya begitu ya, Bu. Ya. Yuk kita praktek icebreaker menggapai bintang. Jreng. Menggapai bintang. Menggapai bintang sederhana, memberi motivasi kepada anak-anak kita untuk meraih cita-citanya setinggi langit. Intinya itu. Coba gerakan yang awal Bapak Ibu, kedua tangannya, jari-jarinya gerakannya ke atas seperti menggapai bintang yang ada di langit. Ya, gerakan menggapai bintang. Ya. Ke atas ya, Bu, ke atas. Seperti menggapai bintang di langit. Ya, jadi anak-anak diajak diberi motivasi untuk meraih cita-citanya setinggi langit. Sudah. Kemudian ke samping sambil diayun-ayunkan. Nah, ini tadi seperti gerakan sayap pesawat ya. Cuma sekarang ini gerakan sayap burung. Jadi mengepakkan sayap. Bu Cucu sayapnya bukan di depan dada, Bu, tapi di samping begitu. Ibu kok malah bikin saya bingung ini di depan dada. Itu ya, Bu, ke samping. Apa? Nah, kemudian ke depan sambil bertepuk tangan. Tuh. Ya, setelah itu dilipat yang pertama. Ini anak-anak sebelum mulai belajar, kita ajak mengawalinya dengan berdoa. Kemudian dilipat yang kedua. Setelah berdoa, anak-anak diajak untuk siap belajar. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ingin tadi menggapai impiannya atau menggapai cita-citanya, harus dengan doa dan belajar. Itu maksudnya seperti itu ya, kaitannya. Sekarang kita buat dengan iramanya. Contoh nadanya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa, tangan dilipat siap belajar. Ya, begitu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya, sama-sama ya. Coba kita ulang lagi yuk dari awal. Sama-sama. Tadi Bu yang dari Pekanbaru masih hadir? Ya, oke. Sambil nidurin anak ini. Masih, ya. Oh, nidurin anak. Oh, kirain nidurin suami, Bu. Belum, Pak. Belum. Yuk, kita ulang sama-sama ya. Nah, itu ibunya sudah ada yang mengawali, sudah bagus. Yuk, sama-sama Bu, kita ulang dari awal. Bersama-sama kita ikut dari awal. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Terus, tangan ke samping, burungnya terbang. Ke depan, tangan ke depan. Bertepuk tangan. Bagus. Tangan dilipat. Siap berdoa. Tangan dilipat. Siap belajar. Ya, tapi sebelum belajar tadi kan diajak apa dulu? Diajak berdoa ya. Nah, sebelum berdoa, coba anak-anak dikondisikan tangannya siap berdoa dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum baca doa, dikondisikan kedua tangan anak siap berdoa. Bagaimana cara mengondisikan tangan anak supaya siap berdoa? Contoh, ini dengan variasi gerakan dan irama seperti ini. Misalnya, ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa. Lalu berdoa. Ya, begitu. Kalau sudah siap dengan posisi berdoa,
langsung dilanjut dengan doanya seperti kebiasaan Bapak Ibu selama ini. Coba ya, kita ulang lagi. Memposisikan tangan anak supaya siap berdoa sebelum baca doa. Ya, yuk sama-sama. Dari irama lagu apa tadi? Panjang umurnya. Ya, panjang umurnya ya. Ini kananku. Begitu. 1, 2, 3. Ini kananku. Ini kiriku. Kita satukan lalu berdoa. Lalu berdoa. Lalu berdoa. Ya, kalau sudah siap dengan posisi berdoa, lanjut dengan doanya sesuai kebiasaan Bapak Ibu selama ini. Saya hanya memandu di awal, memposisikan tangan saya berdoa sebelum baca doa. Kalau sudah siap dengan posisi berdoa, ya lanjut dengan doa sesuai kebiasaannya. Begitu Bapak Ibu. Ya, sudah alhamdulillah saya kira itu yang sudah kita bisa pelajari hari ini, walaupun belum banyak, sangat terbatas, tapi mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau lebih lengkapnya tadi ada di bukunya, judulnya 100 plus Icebreaker Penyemangat Belajar. Bapak Ibu, judul bukunya saja tadi 100 plus. Berarti di buku ada berapa icebreaker Bapak Ibu? Kalau judulnya 100 plus ada berapa icebreaker di buku itu? Dari 100. Lebih dari 100. Hari ini, malam ini apakah sudah sampai 100 yang kita pelajari? Sudah sampai 100? Iya, dengan bayangannya bisa mencapai Pak 100. Dengan apa Bu? Dengan bayangannya. Oh, dengan bayangannya. Iya. Ya, maksudnya bayangan apa ini, Bu? Ya, tadi. Oh, bayangan yang lainnya begitu ya, Bu. Jadi ada lebih dari 100 ya. Ya, luar biasa Ibu, imajinasinya sampai ke sana ya, Bu. Ya. Terlalu membayangkan. Oh, terlalu membayangkan. Nggak tahu membayangkan apa itu Ibunya. Ya. Karena sudah malam. Memang kalau sudah malam, yang Ibu bayangkan apa, Bu, kalau sudah malam? Tedung. Ya, sudah. Nanti lebih lengkapnya ada di buku saya. Silakan tadi yang sudah memang berminat pesan, kita tunggu WA-nya, Bu, ke WA saya sampai besok pagi ya, Bu, supaya bisa segera saya kirim. Ya, sudah tidak lama menunggu. Ya. Tadi nomor WA saya sudah Ibu Bapak catat ya. Sampun. Ya, Ibu yang dari Pekanbaru jadi pesan ya, Bu. Tadi kan belum sempat kemarin. Iya Bapak, Ibu saya pesan 1. Saya pesan 1. Oke, sudah WA ya, Bu? Kayaknya belum masuk ke WA saya. Oh iya, ya nanti Bapak saya WA Bapak. Oh, ya, baik ya. Oke. Oh, ini sudah ada masuk Ibu Prima Yunaldi. Komplek Pasir Putih. Yang mana ini? Halo. Oh ya, ada yang sudah masuk ke WA saya, ada yang sudah chat ini ya. Yang lainnya ditunggu Bapak Ibu. Jadi waktu chat ke WA saya tadi yang di chat apa saja tadi masih ingat? Apa saja yang di-chat tadi? Nama pemesan, kemudian alamat lengkap, dan jumlah buku yang dipesan. Ya. Ibu yang dari Takwa kan guru-gurunya biasanya banyak Bu dari Takwa itu. Di Surabaya juga ada Bu dari Takwa Bu. Saya pernah ngisi di dari Takwa Surabaya. Ada. Itu apa satu yayasan Bu dengan yang di Sukabumi? Kadang namanya sama tapi yayasannya beda. Oh beda ya, beda ya. Namanya sama tapi yayasannya sudah berbeda. Ada berapa di sana Bu gurunya? Asin. Ada berapa gurunya? Asin. Asin. Sudah pernah ke Banyuwangi enggak, Pak? Banyuwangi sering, Bu. Saya juga sering ke Banyuwangi. Di mana itu, Pak? Kalau tempatnya saya lupa, tapi kalau yang mengundang saya masih ingat. IGTKI, IGRA, Himpaudi itu sudah pernah semua. Oh, TK. Ya, TK. Kalau yang SD, Ibu di mana? SD atau? SD ya. Ya. SD belum pernah, Bu. SD. Mungkin Ibu bisa satu saat bisa mengundang saya ke Banyuwangi. Alhamdulillah, Bu, saya bisa jalan-jalan lagi ke Banyuwangi. Iya. Ya, kereta apinya juga gampang dari Surabaya. Saya biasa naiknya Mutiara Timur. Lebih enak naik pesawat, Pak. Oh iya, pesawat di Jember ya, Bu? Iya, bandaranya. Oh, iya. enggak, di Banyuwangi ada. Iya, perbatasan dengan Jember itu kan, Bu, Jember Banyuwangi ya. Yang bandara Iya, baru itu ya, Bu? Lapangan udara sudah ada Banyuwangi internasional. Iya, pesawatnya, Wings Air itu ya, Bu? Wings itu ya? Iya, Garuda ada, Nem Air, Wing Air, Sriwijaya, semua. Pesawat besar-besar juga sudah bisa masuk situ ya? Iya. Sudah, malah sampai internasional.
Internasional. Oh, sudah bandara internasional berarti ya, Bu? Sudah Sudah. internasional ya. Sudah. Cuma saya masih lebih nyaman pakai kereta api, Bu, kalau masih di Pulau Oh Jawa iya, itu. murah meriah. Murah meriah, juga lebih aman, nggak deg-degan itu, Bu. Kalau di pesawat itu kadang deg-degan saya. Ya. Nah, sering keluar Jawa itu saya sudah berapa kali merasakan guncangan pesawat itu sudah, ya Allah, sudah seperti kiamat kecil. Guncangan-guncangan itu ya. Turbulensi. Ya, istilahnya turbulensi pesawat guncangan ya. Iya. Ya. Ibu Bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pesan ditunggu, Ibu dari Darut Taqwa, mudah-mudahan guru-gurunya semua bisa dipesankan, Bu, itu ya. Nanti saya kasih bonus kalau bisa mencapai 10 buku, 1 buku bonusnya jadi 11 buku begitu ya. Yang lainnya juga ditunggu, pesan 1 nggak apa-apa juga bisa, pesan 2 juga boleh, pesan berapapun silakan ya. Nama lengkap, kemudian alamat lengkapnya dan berapa jumlah buku yang dipesan. Kita tunggu info yang mau pesan sampai besok pagi ke WA saya. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup silakan angkat tangan kanan semuanya. Boleh angkat tangan kanan semuanya. Kemudian buat bulatan Bapak Ibu, benar-benar bulat. Kalau sudah bulat diputar-putar. Ya, bulatannya diputar-putar. Boleh putarnya lebih kencang lagi. Semakin kencang. Sambil putar-putar, silakan Bapak Ibu semuanya tatap mata saya. Sambil diputar-putar, tatap mata saya. Ya, sekarang kalau sudah berputar, silakan putarannya, bundarannya tempelkan di dagu, Yuk, tempelkan di dagu. Ya. Tempelkan di dagu. Tempelkan di dagu. Tempelkan ya. di Tadi, dagu. Jadi dagunya sempat mau ke dahi tadi ya. Masih sadar ya. Langsung cepat-cepat pindah ke dagu. Ya, ini masih ada ibu yang dagunya pindah ke dahi ya begitu. Ya. Ya, itu artinya bahwa ternyata nggak fokus. Ya, selain nggak fokus, bahwa ternyata ibu bapak, anak-anak kita tuh lebih mudah mengikuti gerakan kita daripada kata-kata kita. Benar apa betul? Betul. Ya, gerakan sama dengan contoh sama dengan keteladanan. Ya, semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang teladan bagi anak-anak kita. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Saya tutup dulu. Nanti kemudian disambung dengan Om Jai untuk sesi foto bersama dan pesan-pesan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan kita semua udah barusan berkumpul, ketemu Kak Kusumo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Kusumo bermanfaat buat kita semua. Nanti siaran ulangnya akan Om Jai upload ke YouTube di Wijaya Labs. Kawan-kawan bisa nanti lihat siaran ulangnya di YouTube. Terima kasih. Yuk kita foto dulu. Kasih senyum yang baik. Senyum terbaiknya ya. Yuk, sambil ibu jarinya boleh ya. 1, 2, 3. Cukup. Saya taruh di mana ya? Di WA. Sudah Om, sudah. Tinggal taruh di WA. Om Jenny di Bandung apa di Jakarta sekarang Om? Di Bekasi. Tadi katanya. Di Bekasi. Loh, tadi istri ke Bandung. Udah pulang, udah di rumah sekarang. Oh, rumah Om Jai ada di Bekasi dan Bandung berarti ada? Ya, Bandung rumah mertua. Oh, di rumahnya mertua di Bekasi. Ya. Lagi renovasi rumah mertuanya, Man. Iya. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai bertemu di Belajar Bicara hari Selasa dan Kamis untuk belajar menulis Senin, Rabu, dan Jumat. Buat kawan-kawan yang belum bergabung di WA Group bisa hubungi Om Jai di WA 0815 915 5515. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Ya. Terima kasih Om Jai. Terima kasih Om Jai. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pesan buku ditunggu ya. Yang pesan ditunggu.